berdiri di hadapan tahta anak darah. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami sangat bersyukur untuk segala kebaikan-Mu dalam hidup kami, Bapa. Amin. Tiba saatnya. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari senam suku dan bangsa. Kita berdiri di hadapan-Nya, berdiri di hadapan anak-anak domba. Satu suara, yes, menyatakan keselamatan, keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertahta. Kami naikkan pada anak domba. Katakan pujian, pujian dan kekuatan, hormatan, kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Amin. Hanya bagi-Mu Tuhan selama-lamanya. Mari jemaat Tuhan, kita sama-sama katakan, tiba saatnya. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari enam suku dan bangsa. Kita berdiri di hadapan anak domba. Satu suara, menyatakan keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertahta. Kami naikkan pada anak domba. Pujian, pujian dan kekuatan, hormatan, kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kemuliaan hanya bagi-Mu selama-lamanya, Yesus. Mari sama-sama ya, kita katakan ya, keselamatan bagi Allah. Hanya bagi-Mu Tuhan. Keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertahta. Kami naikkan pada anak domba. Pujian, pujian dan kekuatan, hormatan, kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Keselamatan bagi Allah yang
Kami bersyukur dan kami siap mendengarkan sabda-Mu ya Tuhan. Berbicaralah bagi setiap kami. Firman-Mu jauh lebih berharga dari apapun ya Tuhan. Firman-Mu itulah yang menjadi pedoman panduan dalam kami menghadapi kehidupan ini ya Tuhan. Firman-Mu yang akan mengubahkan kehidupan kami, firman-Mu yang akan mendidik kami, firman-Mu yang akan membawa kami kepada jalan-jalan-Mu ya Tuhan, kepada kehendak-Mu yang mulia, supaya rancangan Tuhan, rencana Tuhan yang indah dalam hidup kami boleh digenapi. Terima kasih ya Tuhan. Ini kami Tuhan, kami siapkan hati kami buka hati kami selebar-lebarnya mendengarkan sabda firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Bapak Ibu saudara-saudari, di bulan yang baru, ya di bulan Oktober ini tema kita adalah living with no regrets ya. Hidup tanpa penyesalan. Dan di minggu yang pertama, supaya kehidupan kita itu bukanlah hidup yang penuh dengan penyesalan, tapi hidup yang tanpa penyesalan. Di minggu yang pertama kita belajar adalah bagaimana jalan yang penuh kebahagiaan atau a path full of happiness. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari, untuk supaya Bapak Ibu, saya dan kita semua di tempat ini untuk bisa berjalan di dalam jalan yang penuh kebahagiaan, satu hal yang perlu kita miliki, yakni nih Bapak Ibu, adalah hikmat. Katakan bersama dengan saya, hikmat. Kurang keras, katakan bersama dengan saya, hikmat. Untuk kita mengalami jalan yang penuh kebahagiaan, Alkitab mengajarkan ada satu kata yang perlu ada dalam hidup kita, yakni hikmat. Kenapa perlu hikmat? Karena hikmat itu yang akan menolong kita untuk tidak mengucapkan kata-kata yang nantinya akan kita sesali. Yang kedua, hikmat itu yang menolong kita untuk membuat keputusan-keputusan, dalam hal ini tentu saja keputusan-keputusan yang benar. Yang ketiga yang kemudian mengapa perlu hikmat? Karena hikmat itulah yang akan menyanggupkan kita untuk juga mengambil tindakan-tindakan yang benar. Tadi ada perkataan-perkataan yang benar, keputusan-keputusan yang benar, lalu kemudian tindakan-tindakan atau perbuatan yang benar. Kalau kita ada hikmat dalam hidup kita, itulah yang akan memungkinkan kita untuk hidup dalam kehidupan tanpa penyesalan. Karena ada hikmat Tuhan dalam hidup kita, sehingga kata, keputusan, tindakan kita pertimbangkan dengan hikmat yang daripada Tuhan, sehingga hidup kita tidak akan berada dalam penyesalan. Satu kata yang perlu, apa tadi Bapak Ibu? Hikmat. Di sepanjang bulan ini kita itu akan mempelajari hikmat yang dari Tuhan, supaya kita itu mengalami janji Tuhan, supaya kita mengalami jalan yang penuh kebahagiaan itu. Siapa di sini yang ingin hidupnya berbahagia? Semua kita ingin berbahagia. Tetapi satu hal yang perlu ada supaya kita mengalami kebahagiaan itu adalah hikmat. Dalam hal ini adalah hikmat Tuhan. Inilah yang Tuhan sampaikan di dalam Amsal pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-13 sampai dengan ayatnya yang ke-20. Saya mau mengajak kita semua membaca ayat ini secara bergantian ya Bapak Ibu. Kita mulai dulu dari ayat 13 sampai dengan ayat 18. Kita baca secara bergantian ya. Saya ayat 13, Bapak Ibu nanti ayat 14,
lalu ayat 15 seterusnya kita secara bergantian ya. Saya baca duluan. Amsal pasal yang ketiga, ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-20. Berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian. Bapak Ibu, ayat 14, 1, 2, 3. Iya, maksudnya hikmat itu lebih berharga daripada permata. Apapun yang kau inginkan tidak dapat menyamainya. Ayat 16 Bapak Ibu, 1, 2, 3. Jalannya adalah jalan penuh bahagia. Segala jalannya sejahtera semata-mata. Ayat 18, 1, 2, 3. Di ayat yang baru saja kita baca ini Bapak Ibu, itu berbicara manfaat atau berkat daripada orang yang mendapatkan hikmat. Nah, selanjutnya di ayat 19 sampai 20 ada dua kata lain yang berkaitan dengan hikmat. Apa itu? Mari kita baca ayat yang ke-19 sampai ayat yang ke-20. Kita baca ayat 19, 1, 2, 3 ya. Dengan hikmat Tuhan telah meletakkan dasar bumi, dan dengan pengertian ditetapkannya langit. Ayat 20, dengan pengetahuannya air samudra berpencaran dan awan menitikkan embun. Nah Bapak Ibu, kalau kita baca ini dari Amsal pasal yang ke-13 tadi sampai dengan ayat yang ke-20, di samping kata hikmat ada dua kata lagi, kata lain. Ya, ini yang pertama itu ada kata pengertian, dan kata yang kedua itu adalah pengetahuan. Sebelum kita membahas apa sih itu Pak hikmat, apa itu semacam gorengan, apa itu semacam makanan rebus. Nah, sebelum kita berbicara tentang hikmat, kita harus terlebih dahulu, saya maksudnya di sini dalam hal ini harus terlebih dahulu menjelaskan apa makna atau kaitan dan juga perbedaan antara hikmat, pengetahuan, dan pengertian. Kita harus bisa membedakannya ini Bapak Ibu, supaya kita dapat mengerti apa itu hikmat. Karena hikmat itu tidaklah sama dengan pengertian. Hikmat itu berbeda dengan pengetahuan. Nah, kita mulai dulu, apa sih pengetahuan? Nah, pengetahuan dalam bahasa Ibrani itu adalah yada. Kalau dalam bahasa Inggris itu knowledge, ya. Apa itu? Pengetahuan itulah pengenalan yang berdasarkan informasi yang diperoleh dari pengalaman, pengamatan, maupun pembelajaran. Bagaimana Anda tahu makanan tersebut asin atau manis? Saudara harus mencoba dulu. Itulah pengamatan, pengamalan, dan pembelajaran. Pak, kucing menggonggong. Anjing menggonggong. Maaf, salah saya. Kucing mengeong. Tahu dari mana Anda? Ya, Anda mengamati. Betul? Oh, ini yang kucing yang modelnya ngeong ngeong ngeong. Nah, ini kucing. Baru yang anjing kukuk kukuk. Oh, ini anjing. Anda dapat pengetahuan membedakan mana yang kucing, mana yang anjing. Ini juga contohnya, dengan membaca buku, saudara itu bisa memperoleh pengetahuan, betul? Anda tahu tentang makanan kesukaan Pak Jokowi dari mana? Dari membaca. Dengan mengamati alam di sekitar saudara juga dapat pengetahuan.
Dengan mengalami rasa dari makanan yang dihidangkan, yaitu dengan mencicipinya, saudara itu akan mengetahui apa yang dimaksudkan dengan rasa asin, manis, asam, ataupun pedas. Itulah pengetahuan. Pengetahuan itu berdasarkan pengalaman, pengamatan, dan juga pembelajaran. Oh, B2 saya kemarin kena sakit ini, ku pakai obat ini nggak sembuh, ku coba dulu obat ini. Kan saudara lama-lama belajar jadi tahu kan, setelah melewati berbagai proses. Itu pengetahuan. Sedangkan pengertian berasal dari bahasa Ibrani tebuna atau bahasa Inggris understanding. Arti dari kata pengertian ini adalah kemampuan untuk memetik pelajaran atau pemahaman dari apa yang saudara ketahui. Ini menarik ini saudara, Bapak, Ibu. Karena merupakan suatu realitas. Ini suatu realitas, ini suatu kenyataan ini saudara. Bahwa pengetahuan dan pengertian itu adalah dua hal yang tidak selalu berjalan seiring. Artinya belum tentu orang yang tahu itu mengerti. Sederhananya begitu. Orang yang tahu belum tentu mengerti. Tidak semua orang yang mengetahui akan memiliki pengertian dari apa yang ia ketahui. Ini sebagai contoh. Semua orang pasti tahu kalau ia hendak memarkirkan sepeda motor atau mobil, nggak boleh di depan pintu rumah orang atau pintu gerbang orang, betul? Tetapi adalah menjadi banyak kenyataan bahwa orang sekalipun tahu bahwa tidak boleh memarkirkan sepeda motor atau mobil di depan pintu gerbang orang, tapi kenyataannya banyak orang yang memarkirkan mobilnya atau sepeda motornya di depan pintu gerbang seseorang. Padahal dia tahu kalau diparkirkan di situ orangnya nanti nggak bisa keluar. Kalau orangnya nggak bisa keluar, mau lewat mana lah dia keluar. Tetapi ini yang menarik ya. Artinya walaupun ia tahu, tapi ia tidak mau tahu alias tidak mau mengerti tentang kesulitan yang akan dialami oleh orang karena perbuatannya itu. Seringkali kita tahu tapi tidak mengerti atau tidak mau mengerti. Saya kemarin nonton satu video di Facebook ya atau di YouTube, lupa saya. Itu sampai ada mobil parkir di depan pintu gerbangnya gitu. Dia mau keluar, ada mobil parkir di depan situ. Saking kesalnya dia, mobilnya dimasukkan gigi, ditabrak terus, bok sampai mobilnya tadi depan gerbang tadi hancur, depan bumpernya semua, sampai akhirnya keluar dari depan pintu gerbang. Padahal kalau orang yang sama juga mengalami, kan kesal kan, mau keluar mobil tiba-tiba ada yang ngalangi, kesal. Tapi dia kok sanggup-sanggupnya parkir di depan pintu atau di depan pintu gerbang daripada orang yang mau keluar masuk mobil. Nah itu di sini berarti tahu belum tentu mengerti. Haleluya. Saudara semakin paham nih ya. Pengetahuan, pengertian itu berbeda, ya. Yang kemudian hikmat. Apa itu hikmat? Nah, hikmat dalam bahasa Ibrani itu hokmah atau wisdom dalam bahasa Inggris. Arti dari kata hikmat adalah kemampuan untuk mengambil pelajaran dari apa yang diketahui. Nah, tentang hal tersebut Charles Spurgeon, hamba Tuhan dari Inggris, berkata bahwa apa? Hikmat itu adalah penggunaan dari pengetahuan secara tepat. Berarti di dalam hikmat harus ada terkandung pengetahuannya, betul?
Tetapi pengetahuannya ia gunakan secara tepat. Itulah orang yang berhikmat. Dalam bahasa Inggris, wisdom is the right use of knowledge. Dengan kata lain, hikmat dan pengetahuan itu beda, merupakan dua hal yang berkaitan namun tidak sama. Agar menjadi pribadi yang berhikmat, orang perlu memiliki pengetahuan. Orang kalau dia berhikmat itu karena dia memiliki pengetahuan. Tetapi pengetahuan tersebut ia gunakan secara tepat. Namun memiliki pengetahuan saja tidak dengan sendirinya akan membuat orang menjadi berhikmat. Ini tidak dengan sendirinya, saudara. Kalaupun saudara punya banyak pengetahuan, saudara berhikmat. Nah, ini mohon maaf ini. Ini contohnya Pak Bambang yang menulis ya. Ini contohnya adalah orang yang merokok. Merokok itu orang tahu nggak bahwa merokok itu membahayakan kesehatan? Siapa di sini yang bilang nggak tahu? Angkat tangan. Semua orang tahu. Makanya kalau diiklankan rokok itu, pemerintah itu selalu anjurkan kata-katanya gini: merokok dapat menyebabkan bla 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 bla. Banyak kan saudara? Ada yang nggak tahu kalimat itu? Coba angkat tangannya. Ada yang nggak tahu? Betul, Mama Santana nggak tahu. Di kotak rokoknya ada lo tulisannya. Makanya kalau kita perhatikan kotak rokok, bener kan? Siapa sini yang merokok? Gak usah bohong lah, jujur kan? Ada kan tulisannya di situ kan? Bahwa apa? Merokok dapat menyebabkan bla 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 bla. Bahkan covernya supaya buat takut, dibuat covernya ngeri-ngeri kan? Adalah yang tenggorokannya bolong, adalah entah apalah segala macam. Pertanyaan saya, banyak orang yang tahu merokok itu membahayakan? Tapi pertanyaannya kemudian, apakah para perokok masih banyak? Banyak. Masih banyak. Berarti saudara tahu ya, tahu, paham informasinya, tapi belum tentu berhikmat. Amin saudara. Ini saudara kena ini saudara ya, tapi mohon maaf nih, bukan Pak Stephen yang ngerancang ini. Ini langsung dari sana ini saudara. Ini berarti diingatkan saudara ya. Ya, walaupun mereka memiliki pengetahuan, tapi mereka tidak memiliki hikmat. Dengan demikian, kalau kita sudah lihat tadi antara pengetahuan, pengertian sampai dengan pada hikmat, ya, saudara udah lihat perbedaannya. Amin. Nah, memang pengetahuan dan pengertian itu memang sangat bermanfaat. Namun kalau kita dengan hikmat, ya, barulah kita dapat membuat satu keputusan tindakan yang tidak akan kita sesali. Dengan kata lain, hikmat itu sangatlah bernilai. Hikmat ini sangatlah bernilai. Nah, tentang ini kita sudah baca tadi dalam Amsal pasal yang ke-13, Amsal pasal yang ketiga, ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-14. Kenapa hikmat itu penting? Setidaknya dikemukakan ada 3 alasan kenapa hikmat itu begitu penting, Bapak Ibu. Hikmat itu sangatlah bernilai, sangatlah penting karena yang pertama, hikmat itu mendatangkan keuntungan. Colek kanan kiri, hikmat mendatangkan keuntungan, bilang ya, hikmat itu mendatangkan keuntungan, bukan pengetahuan. Bukan hanya sekedar pengertian, tetapi hikmat. Ya, hikmat sangat bernilai karena itu
karena mendatangkan keuntungan bagi orang yang mendapatkannya. Tentang hal tersebut dicatat dalam ayat yang ke-13 seperti ini. Berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian. Karena kenapa kok berbahagia? Karena keuntungannya melebihi perak dan hasilnya melebihi emas. Iya, maksudnya hikmat itu lebih berharga daripada permata. Apapun yang kau inginkan tidak dapat menyamainya. Yang ngomong ini Bapak Ibu bukan orang kere kayak saya. Yang ngomong ini, kitab Amsal ini, Raja Salomo. Yang kekayaannya, yang keagungannya, yang kemuliaannya itu luar biasa, saudara. Tapi dia katakan berbahagia orang yang mendapatkan hikmat, karena itu lebih berharga daripada perak, daripada emas, bahkan lebih berharga daripada permata. Umumnya setiap kita pasti suka sama emas. Betul? Umumnya setiap kita pasti menyukai permata. Ya kalau nggak ada uang beli perak pun jadi kan gitu. Paling nggak tetap ada satu perhiasan gitu kan. Tetapi kalau kita mendapatkan hikmat, memperoleh hikmat itu, yang tadi itu antara emas, perak, permata, nilai hikmat itu jauh lebih berharga daripada itu semua, Bapak Ibu. Amin. Jauh lebih berharga. Hal ini menunjukkan Bapak Ibu bahwa mendapatkan hikmat itu jauh lebih berharga daripada memperoleh emas, perak, dan permata. Karena hikmat itu merupakan satu kapasitas yang sangat penting dan bernilai. Sehingga kalau orang memperoleh hikmat itu hidupnya akan memperoleh keuntungan, Bapak Ibu. Amin. Yang setuju katakan amin. Itu sebabnya kenapa hikmat itu sangat penting, kata Amsal. Yang kedua, hikmat itu sangat bernilai karena hikmat itu mendatangkan kemuliaan. Tentang ayat-ayat tentang hal ini, di ayat 16 ditulis seperti ini, Bapak Ibu. Orang yang memperoleh hikmat itu umurnya panjang. Umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Kalau orang di dalam hidupnya memperoleh hikmat tersebut yang jauh lebih berharga daripada emas, perak, dan permata, ia akan memperoleh umur panjang. Siapa di sini yang mau umurnya panjang? Puji Tuhan, saudara harus punya hikmat. Di sana dikatakan juga dia akan beroleh kekayaan. Siapa di sini yang mau kaya? Dan yang kemudian memperoleh kehormatan. Ada 3 hal di sini. Kalau orang memperoleh hikmat dalam hidupnya yang jauh lebih berharga daripada emas, perak, dan permata itu, ia akan memperoleh apa? Umur panjang. Yang kemudian kekayaan. Dan yang kemudian kehormatan. Bukankah ketiga hal ini yang menjadi ukuran suatu kemuliaan dalam kehidupan manusia? Betul? Makanya kalau orang ulang tahun, umur panjang. Kan nyanyinya lagu gimana? Panjang umurnya, panjang umurnya serta mulia. Karena ada kalimat serta mulia. Kenapa? Karena orang menginginkan umur panjang tapi hidupnya mulia. Kan itu ukurannya, betul?
Jadi ada 3 hal. Nah Bapak Ibu, kalau orang dalam hidupnya itu ada hikmat, dia mendatangkan kemuliaan. Apa itu kemuliaannya itu? Ukurannya 3. Umur panjang, kekayaan, kehormatan. Karena orang berhikmat itu akan mengakibatkan jiwanya sehat, jasmaninya sehat. Sebagai akibat ia berumur panjang. Saya beberapa waktu yang lalu membaca ada satu tokoh kekristenan yang sudah dipanggil Tuhan. Waktu dipanggil itu usianya udah jauh di atas daripada Alkitab normal. Sekitar 90-an. Umurnya panjang saudara. Bukan saja umurnya panjang, tetapi hidupnya itu mulia. Karena menghasilkan banyak karya, bisa menjadi berkat. Nah itulah kalau orang yang menyukai hikmat Tuhan. Umurnya pasti panjang kan? Kenapa orang umurnya pendek? Karena gak ada hikmat. Sehingga pusing kepalanya, suntuk pikirannya. Apa yang dilakukan tindakannya itu ya tindakan orang yang berakal pendek lah. Yang berpengertian pendek, yang berpengetahuan pendek. Tapi kalau orang punya berhikmat, dia itu akan sanggup, hikmat tersebut itu akan mengakibatkan yang bersangkutan itu bisa jiwanya terpelihara, jasmaninya terpelihara. Yang kemudian selanjutnya itu tentang kekayaan. Belum tentu semua orang yang kaya itu hidupnya mulia, betul? Karena bisa jadi orang yang kaya hasil kekayaannya didapat dari tipu-tipu. Dari melakukan hal-hal yang jahat, korupsi kek, suap kek, dan lain sebagainya. Kehormatan. Belum tentu kehormatan itu bersifat abadi. Amin. Orang kadang-kadang dihormati karena ada jabatannya. Betul? Betul atau betul? Dan ketika orang tersebut tidak lagi menempati jabatannya, apakah ia masih mendapatkan kehormatan? Kalau orang tersebut memperoleh kehormatannya karena hidupnya berhikmat, maka sekalipun ia tidak menempati jabatan atau posisi yang dianggap penting, orang tetap menaruh hormat kepada hidupnya. Kenapa? Karena hidupnya penuh dengan hikmat. Jadi kalau saudara memperoleh hikmat, umur panjang saudara, saudara memperoleh kekayaan, serta saudara memperoleh kehormatan. Kehormatan bukan karena posisi atau jabatan atau status sosial. Kenapa dihormati? Iya, sintua. Kenapa dihormati? Pendeta. Kenapa dihormati? Manajer. Kenapa dihormati? Pengusaha. Itu karena statusnya. Tapi coba kalau enggak pendeta lagi, kalau enggak sintua lagi, kalau enggak pengusaha lagi, kalau enggak manajer lagi, adakah orang masih menghormati? Kalau orang tersebut dalam hidupnya ada hikmat, hikmat tersebut akan tetap membuat orang tersebut dihormati. Amin. Siapa di sini yang hidupnya ingin dihormati? Siapa di sini yang ingin hidupnya memperoleh umur yang panjang? Siapa dalam hidupnya ini ingin memperoleh kekayaan? Oh, saudara, memperoleh kekayaan itu banyak loh orang dengan cara yang benar, bukan dengan cara yang tipu-tipu, saudara. Amin. Dan banyak orang yang melalui kekayaannya itu menjadi berkat. Banyak. Gereja kita ini banyak sekali, bahkan saya pribadi hari ini bisa berdiri, itu karena ada orang-orang
yang menolong saya, yang membantu saya, yang membantu gereja ini. Amin. Dengan apa? Kekayaannya, saudara. Amin. Iya. Kalau kita ada hikmat, hikmat itu akan mendatangkan kemuliaan. Apa itu ukuran kemuliaannya itu? Ya ini, umur yang panjang, yang kemudian memperoleh kekayaan, dan yang kemudian memperoleh kehormatan. Pengennya dihormati, pengennya umurnya panjang, pengennya kaya, tetapi hidupnya ya gitulah. Kira-kira gimana menurut saudara? Memungkinkan tidak? Nah, mungkin. Jadi perlu hikmat. Hikmat berbeda dengan pengetahuan. Berbeda hanya sekedar pengertian. Tetapi hikmat itu adalah bagaimana menggunakan pengetahuan, pengertian tersebut secara tepat. Kalau orang dapat menggunakannya secara tepat, hidupnya umur yang panjang. Amin. Memperoleh kekayaan, memperoleh kehormatan. Ya. Dan yang ketiga, ini yang sangat penting, hikmat itu mendatangkan kebahagiaan. Orang Batak kan apa? Hagabeon, hamoraon, hasangapon. Nah, semuanya ada di sini. Kalau saudara mau mendapatkannya, ya, kebahagiaan apalagi kekayaan, kehormatan, hikmat kuncinya. Yang ketiga, kenapa hikmat itu sangat bernilai? Karena hikmat itu mendatangkan kebahagiaan. Di ayat yang ke-13 dikatakan begini, berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian. Kenapa? Karena jalannya adalah jalan penuh bahagia. Segala jalannya sejahtera semata-mata. Ia menjadi pohon kehidupan bagi orang yang berpaut padanya. Siapa yang berpegang pada hikmat tersebut akan disebut berbahagia. Ketika saya merenungkan kata berbahagia ini Bapak Ibu, saya selalu teringat John Crosby. Ya kan? Padahal keadaan kondisi fisiknya kan seperti yang bolak-balik dijelaskan dalam khotbah, buta lah, ya kan? Seperti tidak punya pengharapan. Tapi ia menciptakan satu lagu yang saudara sering nyanyikan. Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi kepunya. Kita boro-boro belum buta, masih hidup susah sikit aja. Lagunya oh Tuhan, atau yang lain tak apalah gitu. Acit naik kata Wesino. Padahal baru ngalami kesukaran sikit, hilang kalimat ku berbahagia. Karena apa? Karena tak memiliki hikmat tadi, pengertian, pengetahuan yang digunakan secara tepat tadi. John Crosby dengan keadaan yang seperti itu, buta, seperti tidak punya pengharapan, tapi dia mampu menciptakanlah, melahirkan satu lagu yang liriknya begitu indah. Ku berbahagia. Dan inilah memang seperti yang Amsal katakan, berbahagialah orang yang mendapat hikmat. Jalannya itu jalan penuh bahagia, sekalipun kantong kosong. Sekalipun rekening tabungan minus, masih mending kalau nol ini minus kayaknya. Kalau orang tersebut memperoleh hikmat, dia berbahagia. Amin.
jalannya tetap berbahagia. Dia akan disebut berbahagia. Nah, kata bahagia di ayat yang ke-13 maupun di ayat yang ke-18 sudah kita baca tadi, itu merupakan terjemahan dari kata asar, bahasa Ibrani, bahasa Alkitab Perjanjian Lama asli, yang artinya berbahagia itu diberkati atau blessed dalam bahasa Inggris, dan berbahagia itu atau happy. Luar biasa Bapak Ibu. Itulah kehidupan yang diwarnai dengan perasaan puas dan hati yang dipenuhi dengan ucapan syukur oleh karena kebaikan-kebaikan Tuhan yang dialami. Orang umumnya berbahagia coba saudara renungan gini. Orang biasanya mengucap syukur kenapa? Orang biasa mengucap syukur sama Tuhan kenapa? Yang pastinya umumnya aja lah ya, bukannya menghakimi saudara ya. Tapi umumnya aja lah ini. Orang yang mengucap syukur pasti karena dapat berkat, betul? Kalau entah misalnya cair bonus, dapat ini, dapat itu, dapat segala macamnya, pasti mengucap syukur. Dan pasti hidupnya berbahagia. Yang kemudian saudara, kalau saudara setiap hari hanya cukup makan. Oh, Bu Istinov ini, sebentar dulu Bu, jangan dijawab dulu Bu. Kalau saudara hanya cukup makan sehari, penghasilannya hanya cukup makan sehari itu, dan esok mungkin puasa saudara. Bagaimana saudara? Hati-hati loh saudara ngomong bersyukur pulang dari gereja ini, saudara dapat cobaannya nanti. Ini Tuhan diuji loh. Jangan. Oh, tetap ya bersyukur ya Pak Grace ya. Bu Istinov ya. Karena ini kita di gereja loh. Kalau kita bilang bersyukur tetap Tuhan, nanti Tuhan kasih loh. Dicobai beneran. Diuji beneran ya. Tapi umumnya orang pasti kehilangan suatu hati yang mau mengucap syukur, betul? Karena kehilangan hati untuk mengucap syukur, seketika itu juga kebahagiaannya hilang. Betul? Mulai dah ketemu orang. Mulailah anak, padahal anak ya kan kalau lagi berbahagia cair, coret-coret di situ nggak ada masalah. Tapi karena hati sedang tidak berbahagia, anak-anak coret di situ, apa yang kau lakukan? Bab. Ya, itu kan normal ya. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari, kalau orang ada hikmat dalam hidupnya, apapun yang terjadi, dia dapat mengucap syukur atas apapun itu, pasti dia mengalami kebahagiaan. Amin. Saya berulang kali bilang sama Bu Justinov, kunci dari segala sesuatu adalah bersyukur. Karena ketika engkau bersyukur, pasti engkau berbahagia di sepanjang hari itu. Tetapi ketika engkau kehilangan ucapan syukur dalam hatimu kepada Tuhan dan bersungut-sungut terhadap keadaanmu, di saat itu juga hilanglah kebahagiaan kita. Amin. Di saat itu juga muncullah banyak problema. Amin. Nah, di sini Bapak Ibu, pentingnya ya hikmat kita di dalam segala sesuatu. Setelah saya mengalami ini,
mengalami itu, oh Tuhan, inilah Tuhan yang harus saya lakukan, yang harus saya kerjakan. Tetapi terlepas daripada itu semua Tuhan, aku mengucap syukur ya Tuhan. Amin. Mengucap syukur itu yang membuat kehidupan kita berbahagia. Itulah kehidupan yang bukan diwarnai dengan perasaan menyesal atas kehidupan yang telah dijalani. Kehidupan yang berbahagia itu tidaklah terlepas daripada hikmat yang memenuhi hati seseorang. Ini menarik ya, ini contohnya, ini contoh. Ada satu buku yang berjudul Life's Little Instruction Book, Simple Wisdom and Little Humor for living a happy and rewarding life. Yang menulis ini bernama H. Jackson Brown Jr. Ini bagus nih ya, ini untuk orang-orang tua, ini perlu nih. Perlu ini ya, ini yang punya anak ini ya, terkhusus yang punya anak ini bagus sekali nih ya. Bagus nih ya. Ya yang nggak punya anak juga nggak apa-apa sih, mau mengajari juga sepupunya atau tetangganya, jangan itu ya, nggak. Jadi pokoknya ini bagus lah ya. Ya. Yang menulis buku ini bernama Horace Jackson Brown. Dia seorang pegawai perusahaan periklanan di Tennessee, Amerika Serikat. Buku ini ia itu menulis berapa saudara? 511 nasihat praktis tentang hidup yang bijaksana bagi anaknya yang bernama Adam Brown. Si Adam ini saat itu baru saja lulus sekolah menengah dan akan meninggalkan rumah. Ini mau merantau nih saudara ya, untuk berkuliah di sebuah perguruan tinggi di kota yang lain. Nah, Jackson Brown ini menerbitkan nasihat-nasihat tadi yang sebanyak ini, 511 nasihat ya, menjadi sebuah buku kecil dengan judul Life's Little Instruction Book, buku petunjuk kecil tentang. Saudara ini yang punya anak ini. Ingat saudara yang punya anak ini si Horace Jackson Brown ini, dia itu mengajari anaknya tentang pentingnya satu wawasan, suatu hikmat yang berguna bagi kehidupannya. Nih kau sebelum merantau nih ya, ada 511 petunjuk supaya kamu kalau di perantauan nanti berhasil jadi orang. Jangan saudara berhasil kok ya nak, nanti jadi orang berhasil. Tapi nggak pernah diberikan instruksi apa, seperti apa kehidupannya, bagaimana menata kehidupannya. Ini bagus nih orang tuanya. Nah di antaranya di dalam bukunya ini bukunya ini padahal dia tulis untuk anaknya loh. Nggak taunya buku ini luar biasa loh. Rupanya ketika diberikan untuk dicetak, ini bukunya laris manis ini, bahkan bestseller ini bukunya. Padahal tadi itu hanya berisi nasihat untuk anaknya sebanyak 511 nasihat. Tetapi karena dibukukan, orang-orang tertarik. Jadi membeli bukunya dan buku ini menjadi bestseller ya. Bahkan dibilang sampai diterjemahkan ke 35 bahasa. Sampai 10 juta eksemplar dicetak. Ini luar biasa ini. Padahal buku itu maksudnya untuk nasihat. Nih anakku, kau mau ke perantauan ya, ini adalah 511 nasihat yang harus kau lakukan. Katanya jadi buku bestseller saudara. Ya, nanti kita beli buku ini ya saudara ya. Mudah-mudahan nanti kita bisa kasih sama anak kita, amin. Supaya menjadi petunjuknya. Supaya dia bisa hidup dengan wawasan, dengan pengertian pengetahuan yang benar, dengan hikmat yang benar. Apa itu? Nah ini dibilang gini dalam nasihatnya itu, salah satunya aja ini ya. A church that sings joyful music. Pilihlah gereja yang menyanyikan lagu-lagu yang penuh sukacita. Jadi nasihat Bapak itu, kalau ke gereja, cari gereja yang tuh nyanyinya itu senang-senang, gembira, happy. Itu satu nasihat. Kemudian lagi, dress respectfully when attending church. Berpakaianlah yang pantas ketika menghadiri ibadah di gereja. Ini juga ditulisnya. Yang kemudian, keep good company. Peliharalah relasi yang baik. Yang kemudian lagi dibilangnya, keep a daily journal.
buatlah jurnal atau catatan harian, dan masih banyak 511, nggak mungkin saya bacakan semua hari ini di sini Bapak Ibu ya. Tapi di sini si Brown tadi itu ingin anaknya itu ada satu buku petunjuknya, supaya kalau dia merantau nanti dia pergi, dia punya pedomannya. Karena ayahnya itu menganggap bahwa sangat penting nasihatnya, pedoman petunjuknya itu bagi kehidupan anaknya nanti. Makanya tadi saya bilang ini orang-orang tua harus saudara buat untuk anak saudara satu pedoman, satu instruction, suatu petunjuk, supaya anak-anak saudara itu memiliki satu pengertian, satu pengetahuan, satu hikmat yang benar. Dan masih banyak lagi ya nasihatnya ini ya, begitu masih banyak. Nah itulah nasihat-nasihat bagaimana supaya hidup yang bahagia dan tidak sia-sia. Makanya di dalam bukunya ini kan ditulis How to Live a Happy and Rewarding Life. Yaitu seperti yang ditulis ini di sampul bukunya ini ya. Gimana supaya hidupmu itu berbahagia, kamu hidupnya bahagia dan hidupmu dihargai ya, mendapatkan upah, mendapatkan satu penghargaan, rewarding ya, gitu ya. Ya, kamu harus punya petunjuk-petunjuknya, nasihat-nasihat yang harus kamu ikuti. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari, terlebih lagi kalau ikuti ini aja itu katanya bukunya bisa saudara mengalami satu kebahagiaan, terlebih lagi. Nah, ini harus back to the Bible. Terlebih lagi kalau kita menaati nasihat-nasihat tentang hidup yang berhikmat, yaitu seperti yang dituliskan dalam Alkitab. Kalau saudara dan saya mengikuti life instruction book langsung dari Alkitab, ya. Kalau kita ikut menasihati, karena Tuhanlah sendiri yang menjamin janji yang Ia berikan tentang manfaat dan berkat bagi orang yang mengamalkan hikmat yang Ia sampaikan dalam Alkitab. Kita nggak bisa berhikmat tanpa pengetahuan, betul? Oleh karena itu saudara harus dulu baca Alkitab. Saudara, kalau saudara membeli suatu produk, untuk saudara dapat mempergunakan produk tersebut, apa biasanya yang ada dalam produk tersebut? Buku panduan, buku petunjuk. Kenapa? Karena untuk dapat mengoperasikan produk tersebut dengan baik, ada buku petunjuknya. Nah, supaya hidup kita ini beroperasi dengan benar, bekerja dengan benar, baca buku petunjuk saudara. Apa buku petunjuknya? Apa buku petunjuknya? Alkitab. Kalau kita mengikuti buku petunjuknya Alkitab, hidup kita itu sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Pasti kita berhikmat. Amin. Sekali lagi, hikmat tidak diperoleh erat kaitannya dengan pengetahuan. Amin. Tidak diperoleh dengan tidur-tiduran, santai-santaian, cuek-cuek dari pengetahuan. Oleh karena itu perlu baca buku petunjuknya. Amin. Kalau si Jackson Brown memberikan petunjuk 511 kepada anaknya, Tuhan melalui Alkitab ini nggak tahu berapa banyak petunjuknya. Kalau saudara ikuti, saudara akan memiliki hikmat yang daripada Tuhan. Amin. Kalau saudara memiliki hikmat yang daripada Tuhan, maka saudara akan mengalami kebahagiaan. Amin. Bapak Ibu saudara-saudari, ini yang perlu ada dalam kehidupan kita. Hikmat, jalan menuju kebahagiaan itu adalah hikmat. Hikmat yang diperoleh dengan membaca, mentaati nasihat-nasihat yang Tuhan sampaikan di dalam Alkitab. Kalau kita melakukan itu,
pasti kehidupan kita akan memiliki kebahagiaan. Kita itu akan mengalami kemuliaan, umur yang panjang, kekayaan, kehormatan. Amin. Dan tentang janji ini Bapak Ibu, saudara nggak usah khawatir. Kalau saudara melakukan firman Tuhan, mentaati firman Tuhan, saudara hidupnya semakin berhikmat. Pasti apa yang menjadi janji Tuhan tergenapi dalam hidup kita. Amin. Kenapa? Karena sekali lagi Tuhan Yesus itu baik. Amin. Tuhan Yesus itu baik. Tuhan Yesus sudah buktikan kasih-Nya itu bagi setiap kita. Tuhan Yesus telah mati di kayu salib bagi setiap kita. Itu untuk apa saudara? Untuk memberikan satu kehidupan bagi setiap kita orang percaya. Suatu kehidupan yang berbahagia. Amin. Amin saudara. Saudara dan saya hari ini bisa beribadah kepada Tuhan. Itu semua karena karya dan salib penebusan Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh karena itu, jangan sia-siakan pengorbanan Tuhan Yesus. Amin. Jangan sia-siakan dengan bermalas-malasan. Tapi apa yang Tuhan Yesus sudah berikan, kita maksimalkan dengan bagaimana hidup kita berjalan di dalam kehendak-Nya. Amin. Hidup kita melakukan firman-Nya. Amin. Jangan cuma tahu. Jangan bertahun-tahun jadi Kristen cuma tahu. Tapi perlu menggunakan pengetahuan itu dengan tepat. Sehingga kita menjadi berhikmat. Saudara, jangan cuma tahu. Tahu ayat Alkitab ini tahu. Tahu khotbah tentang ini tahu. Tahu pelajaran ini tahu, semua tahu. Tetapi hikmat itu berbeda dengan pengetahuan. Seperti yang contoh dijelaskan tadi. Oleh karena itu hikmat itu sekali lagi erat hubungannya dengan pengetahuan. Tetapi tidak sama dengan pengetahuan. Untuk saudara bisa mengetahui, saudara perlu baca Alkitab. Bacalah Alkitab, renungkanlah firman Tuhan. Nanti di sana saudara menggunakan pengetahuan itu dengan tepat. Itulah berhikmat. Mari kita tundukkan kepala, kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur satu pelajaran yang penting supaya hidup kami tidaklah berada di dalam penyesalan. Hidup kami adalah hidup berada di dalam jalan yang penuh dengan kebahagiaan. Tuhan, Engkau mengajarkan kami ya Bapa, untuk satu hal yang perlu kami miliki, yakni hikmat. Hikmat yang berbeda dari sekedar pengetahuan, yang berbeda dari sekedar pengertian. Hikmat yang sumbernya dari Tuhan. Dari apa yang Tuhan sampaikan melalui firman-Mu Tuhan. Kami sudah diberikan satu buku petunjuk yang sangat baik, yakni Alkitab firman Tuhan. Biarlah kami tidak mengabaikan nasihat-nasihat yang ada di dalamnya, tetapi kami terus bertekun mengerjakannya dengan taat setiap nasihat yang diberikan. Dari sanalah kami akan memperoleh hikmat yang akan mendatangkan kebahagiaan, yang mendatangkan keuntungan, yang mendatangkan kemuliaan dalam kehidupan kami. Hikmat yang bukan dari sekedar pengetahuan dari dunia, tapi hikmat yang sumbernya daripada Tuhan. Biar kami mengalami itu semuanya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman yang boleh kami dengar di pagi hari ini ya Tuhan. Hamba berdoa supaya seluruh jemaat-Mu di tempat ini, kami semua berlomba-lomba mengejar hikmat daripada Tuhan, supaya hidup kami adalah hidup yang memuliakan nama Tuhan, hidup yang berada di dalam jalan Tuhan, hidup yang mengalami kebahagiaan dan kemuliaan sesuai rancangan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biar setiap jemaat-Mu di tempat ini Tuhan, Kau bawa senantiasa untuk hidup di dalam hikmat yang daripada Engkau ya Tuhan.
Ingatkan mereka Tuhan, sadarkan mereka ya Tuhan, bahwa hikmat Tuhan ada di dalam Alkitab, di dalam firman yang Kau telah berikan bagi setiap kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Mari bertepuk tangan untuk Tuhan yang